Selamat datang di PK 195 Suaka Abyakta. Selamat siang teman-teman semua. Pada siang hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai tokoh yang menginspirasi saya, yaitu Bapak Tatang Ahmad Taufik. Beliau pernah menjadi Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi BPPT di tahun 2010 sampai 2016. Sebelumnya beliau juga merupakan Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi di tahun 2006 sampai 2010. Dan saat ini Pak Tatang sendiri aktif sebagai dosen di Institut Teknologi 10 November dan juga pemerhati sistem inovasi. Apa kabar Pak Tatang? Baik, alhamdulillah. Baik Terima Pak. kasih sudah diundang di wawancara ini. Siap Pak. Di sini kan Pak Tatang dikenal sebagai pemerhati sistem inovasi dan juga pernah mencetuskan ide brilian yang luar biasa Pak, yaitu sistem inovasi daerah. Sebetulnya apa sih Pak yang menggugah Bapak untuk mencetuskan sistem inovasi daerah ini pada awalnya gitu Pak? Baik, jadi gini, saya cerita sedikit ya, pengalaman sejak masuk BPPT dulu, Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi, saya di awal 1986, itu saya banyak mendapat tugas berhubungan dengan usaha kecil menengah atau UKM dan beberapa daerah otonom. Jadi itu tugasnya banyak berkaitan dengan itu. Kemudian juga latar belakang pendidikan saya S1 itu di Teknik Industri dari ITB Bandung. Kemudian mendapat beasiswa waktu masuk BPT untuk melanjutkan ke S2 bidang Industrial and System Engineering. Lalu S3 saya di Resource Economics. Nah, kedua hal ini banyak menginspirasi saya untuk ikut serta dalam membangun Indonesia melalui usaha kecil dan menengah dan bagaimana membantu daerah-daerah otonom untuk bisa berkembang ya. Jadi bukan hanya di Pulau Jawa. Sebabnya saya banyak terlibat sejak dulu itu dalam kajian-kajian untuk perbaikan kebijakan inovasi, kemudian program-program di lapangan dalam menumbuh kembangkan inovasi, baik di kalangan usaha kecil menengah maupun daerah-daerah otonom. Kira-kira begitu. Jadi dorongan Bapak untuk melakukan sistem inovasi ini ada datangnya berarti dari Bapak melihat kondisi sekitar berarti ya Pak juga berarti seperti itu ya Pak? Ya terus saja. Jadi selain dari waktu ke waktu jadi memperkuat interest pribadi saya, kemudian ada pengalaman serta kebetulan ada di unit kerja yang relevan dengan bidang tersebut dan karenanya saya banyak jejari baik dalam negeri maupun luar negeri yang berkaitan dengan hal tersebut sehingga itu memperkuat passion saya dalam mendalami sistem inovasi sebetulnya. Terus Pak, berarti kan kalau dengan adanya Bapak mencetuskan sistem seperti ini Pak, berarti kan ada manfaatnya harusnya Pak yang dirasakan oleh masyarakat gitu Pak. Nah, manfaat-manfaat yang awalnya Bapak harapkan itu Pak, apa Pak? Terutama untuk daerah dan juga masyarakat itu Pak melalui sistem inovasi ini. Ya, sebetulnya sederhana ya. Kita berharap bahwa semangat berinovasi itu muncul di daerah-daerah, kemudian daerah-daerah itu berani berprakarsa melakukan pembaruan, bukan hanya business as usual. Dan terus saja harapannya beberapa daerah mitra itu bisa mengembangkan success story atau kisah-kisah sukses yang bisa ditiru oleh daerah-daerah lain. Itu aja sebetulnya keinginan. Sejauh ini Pak, daerah yang implementatifnya sistem inovasi Pak Tatang ini Pak, daerah mana Pak kalau boleh disebutkan gitu Pak? Oke, jangan disebut sistem inovasinya Pak Tatang ya. Kan itu bukan Siap. punya saya. Tapi BPPT waktu itu banyak bekerja sama dengan daerah-daerah otonom ya. Tentu tidak semuanya Pak cukup lama ya karena durasinya eh, macam-macam. Jadi contoh misalnya kalau Kota Pekalongan memang sejak almarhum Dr. Bashir Ahmad menjadi wali kota itu BPPT erat sama baik dimulai di bidang teknologi informasi dan komunikasi, kemudian meluas dalam mendukung pembangunan Pekalongan berbasis sistem inovasi. Kemudian juga Kota Cimahi itu sejak masanya almarhum Pak Ito sebagai wali kota itu 2010 itu kita bekerja sama. Sampai terakhir itu kita bersama-sama membangun atau mengembangkan teknopark ya di bidang
animasi saya kira alhamdulillah Kota Cimahi lumayan berhasil. Lalu selain itu kalau di luar Jawa itu misalnya Kabupaten Pelalawan itu bekerja sama ketika Pelalawan di bawah kepemimpinan Pak Haji Muhammad Haris. Itu contoh-contoh kecil saja. Bantaeng juga Pak. Ya, Bantaeng juga waktu apa Pak namanya? Nurdin. Iya, tuh, Abdullah Nurdin. Jadi Pak, kondisi ideal yang Bapak harapkan berarti hampir mendekati ya Pak dengan daerah-daerah tadi yang Bapak sebutkan dengan manfaat awal yang Bapak harapkan tadi berarti ya Pak. Harus kita akui masih jauh lah ya. Itu kan hanya beberapa daerah saja ya. Kita berharap sebetulnya kan paling tidak ya 5-10% daerah otonom kita itu menjadi daerah-daerah pelopor atau pionir dalam berinovasi sebenarnya kita harapkan. Tapi ya tentu butuh proses yang panjang ya untuk melakukan itu. Oleh karena itu saya kira sebetulnya butuh keberlanjutan program seperti itu. Apa Pak harapan Bapak nih Pak terkait sistem inovasi yang dulu sudah dicetuskan sampai ke zaman nantinya Pak gitu Pak. Terutama dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 itu Pak tagline sekarang kan Pak dari pemerintah pusat kita. Ya saya berharap sih kebijakan ataupun program yang baik itu ya mudah-mudahan terus berlanjut siapapun rezim pemerintahannya. Jadi jangan sampai misalnya ganti rezim pemerintahan, ganti kebijakan, ganti program. Padahal banyak juga kebijakan dan program yang sudah baik. Jadi jangan hanya asal ganti, termasuk misalnya kelembagaan gitu ya. Jadi harapan saya sih ada kesinambungan ya, karena kalau enggak investasi mahal itu nanti akan terbuang sia-sia. Yang kedua regenerasi ya. Jadi harapannya sih tentu saja teman-teman yang lebih muda itu bisa jauh lebih baik dari misalnya angkatan-angkatan saya dalam rangka melanjutkan tadi semangat-semangat berinovasi ke depan. Kemudian ketiga tuh gini, jangan mengharamkan sesuatu yang sebetulnya baik tetapi mungkin karena berasal dari orang masa lampau gitu ya. Jadi jangan ada not invented here syndrome. Jadi karena itu bukan dikembangkan di masa saya nggak akan menggunakannya. Kalau begitu nanti selalu akan terjadi ketidaksinambungan dalam program kita. Siapapun misalnya yang nanti memimpin. Yang terakhir Pak menarik tadi Bapak singgung terkait kelembagaan gitu Pak. Nah, Oke? Bapak pasti pernah mendengar tentang BRIDA, sepertinya ya Pak ya, Ya, Badan Riset tentu. Inovasi Daerah. Nah, terkait dengan SIDA ini Pak, apa sih Pak yang nantinya kemungkinan akan bisa keterkaitannya gitu Pak antara SIDA dengan BRIDA, Badan Riset Inovasi Daerah nanti gitu Pak. Saya kira satu ya, kita perlu husnudon ya, berprasangka baik dengan perubahan perbaikan kelembagaan. Cuma pengingatan saya itu jangan sekedar ganti nama saja. Dulu ada juga kan Balitbangda itu ada gitu. Tapi dengan munculnya Brida, harapan saya bisa jauh lebih baik. Bukan hanya sekedar ganti nama, tapi bagaimana yang dilakukan itu harapannya bisa lebih baik. Jadi nanti kalau enggak, tadi nanti ganti rezim pemerintahan, diganti lagi Bridanya gitu kan. Entah dengan nama apa, itu nanti nggak selesai-selesai itu. Hanya urusan ganti nama aja. Jadi harapannya ada bisa lebih baik, ada kesinambungan gitu ya, dan ada saya kira salah satu tantangan dari pelajaran kita di masa lalu itu ketika kita mengembangkan kelembagaan di daerah itu adalah sinergitas. Jadi harapannya Brida ini bisa bekerja sama dengan OPD yang lain, termasuk dengan Bapedanya, dengan dinas-dinas yang terkait, dan sejalan dengan prioritas pembangunan daerahnya. Itu yang saya kira paling penting. Wah, ini daging semua nih yang dikeluarkan oleh Pak Tatang nih. Terakhir Pak, sebelum kita menutup wawancara singkat kita Pak, sebenarnya nggak cukup waktunya Pak. Tapi karena ini mendekati akhir, ada statement penutup Pak untuk kegiatan kita pada siang hari ini Pak. Statement penutup saya tetap semangat
gitu ya. Jadi kita itu apapun yang kita lakukan, dimanapun kita bekerja, semangat membangun inovasinya di Indonesia terus berkembang. Saya kira itu yang paling penting. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Pak Tatang atas kesempatannya. Sehat-sehat terus Pak Tatang. Semoga di lain Amin, waktu insya Allah. bisa Ya, berkolaborasi kembali Pak. Terima ya. kasih.